Pukul 13 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar, dan saatnya disampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dosana Pandanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, berita daerah dalam bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pendamping sosial PKH Kota Padang Panjang melakukan ground check rutin setiap bulan. Penyanyi sekaligus pencipta lagu Upia Isil Baharo, permasalahan royalti musik kini jadi polemik di tingkat nasional. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Barito Minang nan pertama. Pendamping sosial program Keluarga Harapan PKH Kota Padang Panjang melakukan ground check rutin setiap bulan untuk memastikan akurasi data serta penyaluran bantuan nan tape sasaran. Berikut laporan Nofri. Pendamping sosial program Keluarga Harapan PKH Kota Padang Panjang melakukan survei lapangan atau ground check rutin setiap bulan untuk memastikan akurasi data serta penyaluran bantuan dan tape sasaran. Salah seorang pendamping PKH Kota Padang Panjang, Lasireka Safmi Kapatang, mengatakan kegiatan bertujuan untuk memantau penyaluran bantuan sosial sembako serta memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial elektronik atau DTSN. Lasri menekankan ikut dilakukan secara rutin untuk memastikan data yang digunakan untuk penyaluran bantuan akurat serta up to date. Hal sejalan jo instruksi Presiden Prabowo nomor ampe tahun 2025 dan menjadikan data DTSN sebagai data acuan dalam penyaluran bantuan sosial tape sasaran sebagai pengganti data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sabalunyo. Dikatakan ground check dilakukan di 6 balai kelurahan dan tersebar di 2 kecamatan, yaitu 8 kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Timur, serta 8 kelurahan di Kecamatan Padang Panjang Barat. Lasri Jo mengatakan, ground check merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. Saat ini pendamping sosial PKH di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Padang Panjang sendiri, sedang melaksanakan survei lapangan ground check data tunggal sosioekonomi nasional atau kita sebutnya DTSN sebagai pengganti data DTKS sebelumnya. Jadi sesuai dengan arahan Presiden, instruksi Presiden nomor 4 tahun 2005 untuk menjadikan data DTSN sebagai data patokan dan acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran ke depannya. Lasri menambahkan, Jo melakukan ground check secara rutin. Pendamping PKH Kota Padang Panjang menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. Dirinya berharap kegiatan dapat taruh meningkatkan akurasi data dan penyaluran bantuan dan tape sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jo efektif. Nofri melaporkan. Kepolisian Resort Agam menyediakan sebanyak 39 ton bare untuk mendukung kegiatan pangan murah dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. AKBP Muari mengatakan ke-39 ton bare itu dipasarkan pada saat pasar murah di Polres Agam dan Polsek jajaran di wilayah hukum Polres itu. Dirinya menambahkan kegiatan pangan murah merupakan wujud kepedulian Polres Agam dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dosana Padang, penyanyi sekaligus pencipta lagu dari Kota Bukit Tinggi Upia Isil Baharo, permasalahan royalti musik nan kini jadi polemik di tingkat nasional indak sampai ke daerah. Selangkutnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Penyanyi sekaligus pencipta lagu terkenal dari Kota Bukit Tinggi, Upia Isil Baharo, permasalahan royalti musik nan kini jadi polemik di tingkat nasional indak menjalar hingga ke daerah.
Seniman jenama asli Sylviananda 39 tahun itu menyebutkan penikmat musik atau penampil, pencipta ataupun pihak produser di daerah indah ingin dipasuli untuk berkarya. Menurut Upia Isil, saat lagu didengar banyak orang merupakan kepuasan tersendiri sehingga rasanya tidak perlu mempasuli insan seni di Provinsi Sumatera Barat. Upia Isil menerangkan, hingga saat alun ada sosialisasi ataupun aturan yang diterapkan dalam penyebarluasan karya lagu. Hingga saat alun ada nan menetapkan alun memastikan pemakaian lagu itu serupa apa, secara pribadi Upia Isil tidak menyetujui pengekangan mendengarkan musik. Menurut Upia Isil, untuk di daerah masih didominasi penampilan di panggung kecil, serta pembayaran nan minim, sehingga tidak mungkin menyusahkan rekan sesama seniman. Selain itu, hubungan baik jo etika budaya Minangkabau masih terjalan baik sehingga tidak perlu saling mempasuli. Upia rasa kita tidak perlu mempersulit para penyanyi untuk membawakan, kecuali sebelumnya sudah diterapkan betul di Sumbar bahwasanya lagu yang diciptakan sebelum event terlaksana harus berkomunikasi dulu dengan pemilik lagu atau produsernya. Kan di Sumbar belum ada yang menetapkan. Kita di Sumbar kan masih belum memastikan pemakaian pemutaran lagu itu harus seperti apa, kan belum. Cara beralih di Kungurayati berhenti, lo nak ada beralih. Khusus lagu Isil, gak apa-apa, digratiskan aja. Kecuali untuk konser besar seperti di Gelora Soekarno-Hatta atau apa gitu kan. Pakai tiket ya? Pakai tiket, berbayar. Upia Isil nan berkarya sejak 2007 menegaskan, khusus lagu Asia karyanya untuk digratiskan, kecuali saat dibawaan di konser besar berbayar jo stadium maksimal, dan itu pun dek tarike kontrak jo label dari Malaysia. Upia Isil menambahkan seluruh karya seniman saat semakin banyak nan membawakan lagunya akan menguntungkan untuk semakin dikenal. Yudi Prama Agustino melaporkan. Wali Kota Padang Fadli Amran menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Advokasi Kebudayaan dan Adat Minangkabau DPP Lakam periode 2025-2030 dan berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Dirinya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus DPP LAKAM nan baru dan inyo baharo keberadaan organisasi ko dapat menjadi mitra pemerintah Kota Padang dalam menjaga dan melestarikan adat serta budaya Minangkabau. Fadli Amran menambahkan, pemerintah Kota Padang akan terus membuka ruang kerjasama jo berbagai organisasi termasuk LAKAM untuk mendukung program pelestarian adat dan budaya di tengah perkembangan zaman. Dosana pendengar, PGRI Sumatera Barat kini ko perjuangkan nasib guru nan indak lulus ASN P3K menjadi ASN P3K guru paruh waktu. Berikut laporan Joni Marbeta. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Sumatera Barat siap memandangan dan menindaklanjuti keluhan guru nan indak lulus seleksi CASN ASN P3K tenaga kependidikan guru pada kategori R3 dan RAMP yang dilakukan di BKN dan Kemenpan RB diupayakan bisa diperjuangkan bisa masuk pada ASN P3K paruh waktu menunjukkan ada upaya untuk memperjuangkan nasib mereka ke tingkat pusat serupa diutarakan di Ketua PGRI Sumatera Barat Dr. Andes Darmalis MPD ketika ditemui RRI di Kota Camgadang Bukit Tinggi. Menurut Darmalis nan berasal dari Kabupaten Pasisir Selatan itu bahwa pihaknya memperjuangkan guru mendapatkan perlindungan hukum. Juga dirinya tepis anggapan guru non PNS Selamoko di anak tirian. Kami dari PGRI Provinsi Sumatera Barat dan PB PGRI selalu berjuang untuk memperjuangkan teman-teman kami para guru yang ada di seluruh Indonesia. Terutama teman-teman kami yang masih guru honorer, kemudian juga yang masuk P3K dan yang belum masuk yang belum adanya formasi itu dibuka formasinya. Sekarang ini PB PGRI memperjuangkan P3K untuk mendapatkan undang-undang perlindungan hukum bagi guru-guru kita melalui RUU Sisdiknas yang ada di pusat pada hari ini. Berarti selama ini bukan dianak tirikan ya Pak? Bukan, tidak ada anak tiri, sama semua seluruh guru yang ada di Indonesia, baik yang mengajar di negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Sama
semuanya itu adalah usaha dari PGRI untuk memperjuangkan seluruh anggotanya di Indonesia. Nah, sekarang kami memang berharap kepada teman-teman kami pengurus PGRI Kabupaten Kota yang ada di Sumatera Barat untuk segera turun ke cabang-cabang. Untuk jumlah guru di Sumatera Barat nan alun berstatus pegawai negeri sipil PNS, alun dapat dipastian secara pasti dalam data terkini. Namun dari nan ado masih ada sekitar 1.155 guru bantu nan berstatus non-PNS dan alun diangkat menjadi PNS tahun tu. Juni Marbita mengaban untuk berita Minang Pedo siang hari ko. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tarikh mengupayakan agar kualitas pendidikan di Sumbar dapat meningkat. Dirinya mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk melahirkan generasi Sumbar nan unggul, berdaya saing global, sekaligus membawa nama baik daerah di kancah nasional maupun internasional. Untuk itu, penguatannya perlu tarikh diperjuangkan. Dalam kesempatan itu, Mahyildi menambahkan agar musyawarah guru mata pelajaran di tingkat provinsi dilibatkan secara aktif dalam mengagiah pembaruan dalam metode belajar mengajar. Petugas Damkar Tanah Datar mencatat ratusan kasus evakuasi hewan sepanjang tahun ko. Sebagian besar takai ulah di pemukiman warga. Berikut laporan Irsyad. Kasih Pencegahan juga Keselamatan Damkar Tanah Datar Yan Irfan menyampaikan jumlah penanganan kasus evakuasi hewan cukup tinggi pada tahun ko. Sejak Januari hingga Agustus 2025, pihaknya mencatat sehendaknya 208 balik laporan evakuasi dari masyarakat. Menurut Yan Irfan, kasus nan ditangani petugas sangat beragam, mulai dari evakuasi serangan labah hingga kucing nan terjebak. Namun sebagian besar laporan nan masuk didominasi oleh evakuasi ular nan masuk ke rumah warga. Keberadaan ular di lingkungan pemukiman acok menimbulkan keresahan sehingga membutuhkan penanganan capek. Petugas damkar diturunkan untuk memastikan keselamatan warga sekaligus menghindari potensi bahaya. Evakuasi yang dilakukan oleh anggota pemadam kebakaran terhitung dari Januari sampai 25 Agustus sekarang diperkirakan sekitar 218 kasus evakuasi ular, tawon dan kucing. Kebanyakan ular, Pak. Ular masuk rumah kebanyakan. Pelayanan evakuasi menjadi bagian dari tugas rutin damkar di samping penanganan kebakaran. Damkar juga mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan hewan berbahaya agar dapat ditangani secara aman. Irsyad melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman tempatkan 2 personilnya di setiap kecamatan di daerah itu guna meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat. Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman Rifki Monrizal mengatakan pengerahan personil itu telah dilaksanakan semenjak Juli 2025 dan saatku masih dalam tahapan evaluasi. Sejauh dari evaluasi yang dilakukan masih positif. Dirinya menambahkan pengerahan personil di setiap kecamatan itu alah lamu indak diterapkan di daerah itu. Tapi setelah melihat sejumlah daerah dinilai efektif menciptakan tram-tibum, Jo mengarahkan personil Satpol PP, maka pihaknya kembali menerapkan kebijakan itu. Dusana Pandangan, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko Minggu 31 Agustus 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.